Kalau menurut kakak sih biasanya orang yang nggak bisa memasak itu biasanya kayak Hai, perkenalkan, nama lengkap aku Imelda Santitiwarowo, biasanya dipanggil Email. Sekarang aku stay di Nias, tinggalnya di Nias Utara, Desa Umbulata, Kecamatan Lalasa. Kesibukan aku ataupun keseharian aku saat ini, aku kerja sambil kuliah. Semoga di tahun ini orang tua sehat selalu, segala urusan studi dan karir ataupun pekerjaan juga lancar terus, dan sehat tentunya. Itu aja sih. Kreatif, humoris, penyayang, gemoy, manis. Pandangan kakak terhadap wanita yang gak bisa memasak, sebenarnya it's okay. Mungkin dia punya permasalahan pribadi, mungkin dia nggak mau, atau mungkin dia merasa tidak ada waktu untuk memasak, karena banyak juga alternatif yang membuat mereka nggak bisa membuat mereka jadi nggak bisa memasak. Kalau menurut kakak sih biasanya orang yang nggak bisa memasak itu biasanya kayak perempuan-perempuan yang memiliki karir lain, seperti mungkin sibuk di dunia karir, mungkin nggak sempat untuk memasak, jadi terbiasa dengan pekerjaan sampai akhirnya lupa bagaimana caranya memasak. Tapi kalau ada juga sih wanita yang nggak bisa memasak, nggak bisa apa-apa, udah lagi nggak ada karir ataupun mungkin bermasak-masak, ya barulah nggak ada harapan ya kan. Tapi kalau wanita-wanita yang memang nggak bisa memasak tapi mereka alpha woman, maksudnya mungkin mandiri, memiliki karir atau segala macam lainnya, ya mungkin dimaklumi. Karena menurut kakak sih nggak sepenuhnya mereka nggak bisa memasak, hanya saja mungkin bisa memasak tapi bukan memasak yang seperti masakan rumahan. Mungkin masakan rumahan kita tahu kan agak lebih kental banget, seperti gulai lebih banyak. Tapi kalau misalnya apa momen atau perempuan yang misalnya mau mengajar karir atau memiliki pekerjaan di luar sana yang mungkin sibuk dengan kesehariannya di dunia pekerjaan, wajar dia mungkin nggak bisa memasak karena mungkin disibukkan oleh pekerjaan. Bahkan lagi juga sekarang udah banyak GoFood. Sekarang orang mah gampang, susah tinggal GoFoodin diantar langsung kan. Jadi kalau dibilang gak ada harapan sih ada bagi mereka yang memang memiliki kesibukan lain. Mereka nggak bisa memasak. Jadi begini, mereka nggak bisa memasak tapi memiliki karir lain atau memiliki kesibukan yang membuat mereka tidak bisa memasak. Tapi baru tidak ada harapan bagi mereka wanita-wanita lain itu jika nggak ada lagi pekerjaan, nggak ada juga kesibukan, bermalas-malasan doang, ya nggak bisa lagi memasak. Tentulah nggak ada harapan, ya kan? Oke, pertama kali berjumpa dengan seseorang yang pertama kali aku lihat adalah fisik. Fisik ini cangkupannya luas banget. Tadi bentuk wajah, warna kulit, bentuk tubuh dan lain-lainnya kan. Aku lebih ke gestur tubuh. Kenapa gestur tubuh? Kenapa fisik? Karena pertama kali kita bertemu dengan seseorang, pasti yang akan kita lakukan adalah eye contact, lalu menunjukkan ekspresi ketika kita bertemu seseorang itu. Apalagi karena pertama kali bertemu, mungkin akan ada kesannya. Aku kalau ketemu dengan seseorang pertama kali dan melakukan eye contact, pasti aku akan merespon. Dia tersenyum, berarti menandakan dia ramah atau vibesnya positif. Jadi kalau untuk perkenalan pertama kali, itu pasti yang pertama kali akan dilakukan biasanya eye contact ataupun melihat fisik. Itu sih menurut aku ya. Menurut aku sih, aku lebih ke fisik, bukan karena tampan, cantik atau bagaimana apapun, tapi karena gestur tubuh. Itu aja. Hal yang paling kakak banggakan dari papa dan mama kakak itu adalah pertama, dari cara mereka membalanskan atau menstabilkan urusan perasaan mereka ataupun pemikiran mereka terhadap rumah tangga atau hubungan pribadi, keluarga, anak-anak, dan usaha. Di sini kakak lihat sebagai anak, pandangan kakak sebagai anak, mereka cukup luar biasa, tidak memberat sebelahkan, karena mereka menyetarakan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Itu karena kerjasama yang baik dan hubungan yang baik. Dan itu
hal yang paling kakak kagumi, karena mungkin sudah lama mengenal satu sama lain, jadi hal itu membuat mereka menjadi semakin kuat ataupun kokoh dalam berumah tangga. Itu hal yang paling kakak kagumi yang pertama. Yang kedua adalah dalam menghandle anak-anak. Kami ada 4 orang dengan karakter yang berbeda-beda, dengan usia juga yang masih rentan sekali, masih muda karena kami kakak udah beranjak 23 dan ada kakak masih juga masa anak-anak baru gede ABG ke atas. Jadi itu cukup susah karena berbeda-beda karakter, berbeda-beda sifat, berbeda-beda juga keinginan, tapi mereka mampu menstabilkan semuanya. Itu beberapa hal yang paling kakak kagumi, dan itu pasti akan kakak terapkan dalam rumah tangga kakak jika memang nanti suatu saat Tuhan mengizinkan kakak untuk menikah. Mengenal pribadi pasangan kakak lebih dari yang sebelumnya, maksudnya lebih dalam lagi kakak menggali ataupun mengenali pasangan kakak, karena itu merupakan fondasi awal untuk membangun sebuah hubungan atau rumah tangga. Handphone, lipstick, bedak, jajan, sama kipas angin. Aku lebih ke person karena di malam hari aku lebih banyak menghabiskan waktu untuk diri sendiri. Lalu kalau di malam hari lebih banyak ketenangan. Insecure. Kata insecure ini mustahil kalau dimiliki setiap manusia. Setiap manusia pasti ada insecure-nya. Tapi kalau menurut aku ini salah, dan kalau bisa dikurangi, karena menurut aku insecure ini hanya memperburuk keadaan kita sendiri dan membuat mental kita menjadi lebih down. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang sama. Banyak perbedaan dan banyak juga kelebihan dan kekurangan. Jadi intinya bersyukur, atau lebih ke be yourself and love yourself. Itu mampu meningkatkan kualitas kita sendiri. Kita ini memiliki kualitas yang berbeda-beda, memiliki kelebihan yang berbeda-beda, dan memiliki kekurangan yang berbeda-beda. Itulah uniknya kita. Jadi insecure itu sebaiknya dikurangi karena akan mempengaruhi semuanya dan memperburuk keadaan. Itu benar. Ya, aku insecure kalau soal tentang umur ya. Kemarin akhir-akhir ini banyak banget yang ngasih surat undangan. Kebetulan teman-teman yang dekat pada ngadain kondangan. Nah, akhirnya sering ke kondangan. Jadi bridesmaid dengan berbagai macam warna baju yang berbeda-beda, karena kebetulan teman-teman juga semua pada sold out. Kadang sih buat insecure-nya itu kayak sih mereka gampang banget ya, baru beberapa hari main nggak langsung nikah. Karena yang buat insecure itu mereka nikah udah punya anak, aku sih belum gitu. Takutnya nanti aku udah ini baru punya, jadi nggak sempet ini. Tapi sebenarnya sih it's okay, karena menurut aku pernikahan itu kan satu hal yang paling sakral seumur hidup. Jadi semua biarlah Tuhan mengatur, Tuhan yang menentukan. I'll be to wait. Aku akan terus menunggu sampai memang Tuhan mengizinkan untuk pada waktu yang paling indah. Lalu yang kedua, bagaimana cara keluar dari permasalahan begitu? Permasalahan kedua sebenarnya ada pada orang-orang yang sering bertanya kapan. Aku kadang risih, kadang sampai berniat gak mau lagi kondangan, tapi asal hal paling mustahil. Jadi kayak jawabnya simpel aja, bilang aja nanti surat undangan juga menyebar kok, sabar aja, nanti kalau udah iya aku kasih surat undangan. Lalu yang kedua, aku insecure-nya sama perempuan yang pintar. Tapi jujur, aku nggak insecure sama yang cantik, sama yang punya kan body yang seksi, terus yang punya body biola Spanyol segala macam. No, aku lebih insecure sama perempuan yang lebih smart atau pintar banget, karena kualitas mereka jauh lebih mahal kebanding sama cewek-cewek cantik. Karena kalau cewek cantik sih nggak pernah insecure, karena menurut aku juga cantik, semua kita juga cantik. Siapa yang bilang kita gak cantik? Aku lebih insecure di situ. Jadi kalau ada permasalahan dalam insecure karena mereka begitu smart, biasanya aku lebih meningkatkan kualitas. Aku sering, maksudnya lebih kalau seperti di kuliahan lebih menyusun skripsi. Jadi di sini aku lebih ke mengurus diri, meningkatkan attitude, meningkatkan kualitas, fokus dalam karir atau pekerjaan, atau menghabiskan waktu dengan keluarga. Begitu. Baca 3 minuman dalam 1 bulan. Yang pertama air putih, kopi sama susu.
Kenapa pertama air putih? Karena memang air putih udah jadi kebutuhan kita ya kan. Karena tanpa air putih proses kita nggak bisa menerima ini asumsi nutrisi yang baik ya kan. Terus yang kedua, kopi. Kenapa kopi? Karena biasanya kakak sering cenderung banyak pekerjaan atau lebih apa, jadi terikat banget dengan yang namanya kopi. Ketiga, susu. Kenapa susu? Aku di susu lebih ke ini, lebih ke tubuh biar sehat gitu. Nggak ada story yang buat kakak terberkati deh. Yang ada semua jeda jeduk. Gimana aku bisa diberkati? TK, SD, SMP sama SMA, kuliah yang mana paling seru itu semuanya seru, tapi yang paling seru itu di masa SMA. Karena SMA itu masa-masa atau umur yang dimana umurnya masih labil, jadi nggak anak-anak, nggak dewasa, masih polos bodoh. Jadi kalau kenapa di antara semua itu yang paling random di masa SMA, karena lucu aja, karena banyak juga teman-teman yang kocak lucu. Terus ya lebih banyak dramanya di SMA. Kalau di perkuliahan sekarang sama yang kuliah sekarang sih masih sekarang sih udah mulai nampak dewasanya, udah nggak ada istilah main-main lagi, jadi lebih random di SMA. Ayat yang paling favorit itu di Amsal pasal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebab masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan putus. Karena sungguh kesudahannya akan datang kelak, maka harapmu tiada akan diputuskan. Di Amsal 23 ayat 18 ini, kadang kan di usia-usia seperti kita ini, usia muda sekarang ini kan cepat sekali berputus asa. Dan pada akhirnya memilih untuk menyerah. Jadi karena semenjak melihat Amsal 23 ayat 18 ini, kadang dalam hati bergejolak kan, diberitahu dan diingatkan Tuhan mempersiapkan yang terbaik buat kita. So, akan lebih indah jika menunggu. Bukannya menunggu doang sih, kalau menunggu doang, duduk doang kita tunggu aja, nggak akan ada. Maksudnya jalani, imani, dan yakin dan percaya, itu aja.